Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Untuk kali ini dikirim dari Bapak Heru yang berada di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp. Seperti kita lihat bareng-bareng di sini, bahwasanya untuk kali ini beliau mengirim 2 board power supply dan 1 board displaynya. Karena menurut informasi yang saya terima dari subscriber saya tersebut, bahwasanya di awal untuk modul aslinya tuh ini, dan dengan modul ini ada masalah. Selanjutnya dilakukan perbaikan oleh teknisi sekitar. Dari sekian proses nampaknya tidak ada hasil. Selanjutnya beliau membeli modul power supply yang baru. Ini teman-teman, setelah pergantian modul yang baru ini pun tidak bertahan lama, akhirnya rusak kembali. Selanjutnya modul yang baru ini pun dilakukan perbaikan oleh teknisi sekitar dan itu tidak ada hasil. Selanjutnya beliau memindahkan beberapa komponen yang diambil dari board power supply yang lama. Ada beberapa komponen di sini yang beliau pindahkan dan itu pun sama aja, tidak membuahkan hasil. Selanjutnya modul ini dikirim ke saya. Buat Bapak Heru yang berada di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, semoga beliaunya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Untuk board displaynya seperti ini teman-teman. Nah, nampaknya di board displaynya ini, di area kristalnya ini sudah dilakukan pencoakan seperti ini. Dan untuk bagian bawah nampaknya masih utuh. Selanjutnya untuk board power supply-nya seperti ini teman-teman. Nah, ini terlihat di beberapa bagian sudah dikupas untuk gelnya. Terlihat juga di sini ada kabel jumperan seperti ini. Nah, di beberapa sisi sudah dilakukan pencongkelan, pengangkatan untuk gelnya. Dan untuk board power supply-nya ini nampaknya sudah pernah diangkat dari casingnya. Terlihat di sisi pinggir sini. Sini untuk gelnya sudah bersih dan mungkin ini bisa diangkat. Selanjutnya untuk mengetahui detail kerusakannya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Dan untuk power supply yang lama ini saya singkirkan terlebih dahulu. Dan untuk mencobanya kita kasih input AC 220 di sini. Selanjutnya kita colokkan. Nah, terlihat di sisi sini untuk indikatornya nyala ya teman-teman, tapi redup. Nah, seperti ini. Selanjutnya di posisi seperti ini coba saya tekan tombol powernya. Nah, nampaknya tombol power saya sudah tekan berulang-ulang, tapi untuk modul mesin cuci ini belum bisa memberikan respon. Di posisi seperti ini, mari kita coba lakukan pengukuran tegangan. Untuk groundnya saya tusukkan di sini dan kita ukur untuk jalur 12 voltnya. Nah, ini nampaknya untuk jalur 12 volt terukur ngedrop ya teman-teman. Hanya terukur 8,3 volt dan itu goyang-goyang. Selanjutnya untuk jalur 15 volt. Nah, 15 volt kali ini terukur normal, terukur 16,6 volt. Selanjutnya untuk jalur 12 volt ini masuk ke 7805 sebagai inputnya di sini. Nah, nampaknya jalur 12 volt ini masuk ke 7805 menjadi ngedrop, terukur 7, oh ya, naik turun teman-teman, terkadang 8 volt. Selanjutnya untuk outputnya, nah untuk outputnya terukur ngedrop juga, terukur hanya 4 volt, 4,2 volt. Kita pastikan 5 volt ini apakah sudah nyebrang ke board displaynya di sini melalui soket pin nomor 3. Nah, ini nampaknya terukur sama, ngedrop juga, terukur 4,22 volt dan itu goyang-goyang. Dan di posisi seperti ini
Nampaknya modul mesin cuci ini belum bisa memberikan respon ya, karena memang terukur untuk jalur 12 volt tersebut itu ngedrop. Selanjutnya output dari 7805 yang kemudian ditransfer ke modul displaynya pun terukur ngedrop juga dan goyang-goyang. Selanjutnya akan saya lakukan penelusuran di area buat power supply-nya ini, barangkali ada yang missing part-partnya, karena memang menurut informasi yang beliau sampaikan bahwasanya ada beberapa komponen yang beliau ganti, yang beliau pindahkan dari board lama, dan di sini terlihat juga ada jemperan kabel seperti ini. Dan untuk prosesnya akan saya skip karena durasi ya teman-teman. Setelah mendapatkan titik terang, kembali saya akan share ke teman-teman. Lanjut. Setelah melalui beberapa proses, saya lakukan perbaikan untuk board power supply yang ini teman-teman. Ternyata ada masalah di jalur 5 voltnya. Jadi setelah saya lakukan perbaikan di jalur 12 volt yang awalnya ngedrop, itu sudah teratasi. Kemudian saya coba ganti transistor regulator 7805. Ini output dari transistor ini pun ngedrop juga. Ada kemungkinan ada masalah setelah transistor ini teman-teman. Dan dari sekian proses saya ambil tindakan lain untuk buat power supply yang ini saya tinggalkan. Selanjutnya saya beralih ke buat yang satunya ini teman-teman. Di sini untuk elko di area sekunder ini saya sudah lakukan pergantian. Untuk kedua dioda di sini untuk jalur 12 volt dan 15 voltnya pun awalnya ini dipindahkan ke buat power supply yang baru, dan ini saya sudah ganti. Selanjutnya saya juga ganti untuk transistor regulator 7805 di sini, dan di sini saya pun mengganti transistor SMD yang awalnya kebakar. Nah, di situ teman-teman, di situ ada sebuah transistor SMD yang awalnya terbakar, dan untuk kali ini saya ganti dengan transistor biasa dengan tipe PNP. Setelah pergantian komponen tersebut, alhamdulillah untuk tegangan di area sekunder dari power supply yang ini normal. Selanjutnya ada beberapa komponen yang awalnya itu dipindahkan ke power supply yang baru. Ini saya kembalikan ke posisinya. Seperti di sini. Ini ada IC kecil ini tadinya dipindahkan ke power supply yang baru, ini saya pindahkan kembali. Selanjutnya di sini ada R100 ohm, ini saya sudah pasang baru, dan ada sebuah transistor yang di sini yaitu transistor A1273. Ini bermasalah, saya sudah ganti seperti ini karena memang jalur sebelumnya itu kosong. Dari sekian proses, alhamdulillah untuk power supply ini sudah normal. Dan selanjutnya coba kita hidupkan dengan board displaynya. Kita kasih input 220 AC di sini. Selanjutnya kita colokkan. Nah, terlihat indikator standby-nya nyala ya teman-teman. Tapi nampaknya ada sedikit kejanggalan di board displaynya. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, di posisi ini tombol power belum saya tekan, tapi si lampu ini sudah pada menyala, dan terlihat di sini ada gambar gembok merah nyala. Selanjutnya coba kita pastikan tegangan-tegangan di area sekunder dan ke area displaynya apakah memenuhi standar. Kita lakukan pengetesan untuk jalur 12 voltnya. Nah, terlihat untuk 12 volt terukur 12,24 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk jalur 15 voltnya, nah 15 voltnya pun terukur normal, terukur 15,77 volt. Selanjutnya untuk 12 volt tersebut masuk ke transistor regulator sebagai inputnya. Nah, ini sama 12,24 volt, dan untuk outputnya 5 volt. Nah, ini terukur 5,019 volt dan itu stabil. Selanjutnya 5 volt tersebut masuk ke board displaynya melalui soket pin nomor 3. Coba kita pastikan di sini. Nah, untuk 5 volt pun sudah tertransfer ke modul displaynya, terukur 5,018 volt dan itu stabil. Dari hasil pengukuran ini untuk tegangan terukur normal. Selanjutnya coba kita tekan tombol powernya. Nah, ini nampaknya tidak hidup ya teman-teman. Nah, iya nampaknya tidak hidup. Coba saya cabut dan kita colokkan kembali. Nah, di posisi ini kembali saya tekan tombol powernya. Nah, untuk kali ini setelah saya cabut colokannya itu bisa teman-teman dengarkan ada kejanggalan. Ini enggak normal. Nah, ada kejanggalan teman-teman. Dan sebelum saya tekan tombol powernya pun indikator lampu di sini sudah pada nyala.
terlihat di sini ada indikator merah gambar gembok seperti ini nyala. Artinya untuk kali ini masih ada masalah. Selanjutnya akan saya lakukan perbaikan di kasus seperti ini. Sumber permasalahannya itu dari mana? Setelah mendapatkan titik terang, kembali saya akan share ke teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, setelah melalui proses perbaikan yang lumayan lama, dan mohon maaf untuk prosesnya saya skip karena memang durasi ya teman-teman. Di sini saya akan ceritakan kronologi perbaikannya. Di langkah awal, di sini saya ganti untuk IC KID yang ini, tapi itu tidak membuahkan hasil teman-teman. Artinya si modul ini bisa nyala, tapi masih ada indikator gembok warna merah. Selanjutnya saya coba ganti juga IC KID yang di sini. Ini pun sama. Lanjut saya mengganti komponen-komponen SMD yang di sini. Ini ada 3 komponen SMD ini. Ini pun sama aja. Selanjutnya saya pun sudah mengganti buzzer. Itu pun tidak membuahkan hasil. Dan lanjut saya mengganti displaynya. Ini itu alhasil sama aja. Untuk transistor reset pun di sini saya sudah ganti. Begitu juga untuk kristal ini pun saya sudah ganti. Alhasil masih sama aja. Secara fungsi berfungsi, tapi ada kejanggalan. Di sini masih ada nyala gembok warna merah, dan si buzzer sendiri itu nyalanya agak aneh. Setelah melalui penelusuran lanjutan, saya pun mengganti lampu LED. Ini ada 2 biji yang saya ganti karena memang kedua lampu LED ini mati. LED tersebut terletak di sini, dan satu lagi ini. Ini pun sama aja teman-teman. Langkah terakhir saya mengganti IC programnya yang ini teman-teman. Nah ini IC Micom ini saya ganti, dan untuk IC Micom yang lama tuh ini. IC Micom ini adalah IC cabutan, saya pindahkan dari modul lain. Kebetulan saya ada stok modul dengan kondisi IC Micom yang masih bagus. Alhamdulillah berhasil. Dan setelah proses perbaikan, coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan. Dan untuk indikator nyala, dan itu normal ya teman-teman. Selanjutnya kita tekan tombol powernya. Nah, saya teman-teman dengarkan, untuk kali ini buzzer nyalanya tuh berbeda. Nah semua tombol pun berbeda dibanding di awal. Selanjutnya kita lakukan pengetesan dengan alat tester saya. Kita pasang dulu. Untuk fungsi dinamo saya gantikan dengan sebuah lampu. Sensor water level saya sudah pasang, dan sensor pintu saya bypass. Selanjutnya kita coba hidupkan kembali. Saya colokkan dan kita tekan untuk tombol powernya. Selanjutnya coba kita start, dan untuk kali ini proses menimbang beban. Setelah itu dinamo akan berputar ditandai dengan nyalanya lampu seperti itu teman-teman. Nah artinya jika si lampu itu menyala, dinamo itu sudah bekerja. Dan coba saya proses spin. Coba kita start. Nah kali ini motor drain membuang air. Setelah air terbuang semuanya, dinamo akan bekerja. Kita tunggu sesaat. Nah seperti itu. Untuk counter sudah turun. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Serta teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keplok-keplok.